Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Baiklah, kali ini berjumpa lagi dengan saya Teddy Hanura, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Tanjung Pinang. Kali ini saya akan mempresentasikan koneksi antar materi modul 2.3, coaching dalam supervisi akademik. Nah, tujuan pembelajaran khusus dalam koneksi antar materi ini adalah calon guru penjara dapat menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh. Dalam modul 2.3 ini, saya mempelajari tentang supervisi akademik yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi diri setiap pendidik di sekolah. Pendekatan yang digunakan adalah coaching yang memiliki 3 prinsip utama, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kompetensi inti coaching yang harus dimiliki adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Percakapan berbasis coaching menggunakan alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Terdapat 3 tahapan dalam supervisi akademik, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. Yang pertama, cemas. Sebelum mengetahui isi materi dalam modul ini, saya sedikit cemas karena khawatir tidak mampu memahami dan mengaplikasikannya. Yang kedua, tertarik. Setelah mempelajari dan mengeksplorasi konsep, saya mulai tertarik untuk mendalami isi modul ini. Yang ketiga, gembira. Saya sangat merasa gembira saat mampu melakukan praktik coaching bersama rekan guru hebat lainnya dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi konseptual. Yang keempat, optimis. Saya optimis mampu mengaplikasikannya di sekolah tempat saya mengajar. Apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri dalam proses belajar. Saya mampu berkolaborasi dengan rekan sesama CGP saat mempraktikkan proses coaching menggunakan alur Tirta dan sesuai dengan prinsip coaching dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual, baik berperan sebagai coach, coachee maupun pengamat. Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan diri dalam proses belajar? Hal yang perlu saya perbaiki adalah kemampuan dalam mengajukan pertanyaan berbobot agar dapat menggali informasi permasalahan pada diri coachee sehingga dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Setelah mempelajari modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik, kompetensi saya mulai berkembang. Ini ditandai dengan kemampuan saya mempraktikkan proses coaching menggunakan alur Tirta, baik sebagai coach, coachee maupun pengamat. Saat mempraktikkan proses coaching, saya harus mampu mengendalikan diri dari asumsi-asumsi pribadi dan emosi, sehingga dapat berpikir dan bertindak secara matang. Sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses aktif, kreatif, dan memaksimalkan potensi. 2. Analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. Memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Bagaimana caranya agar konsep coaching dapat diimplementasikan dalam proses supervisi di lingkungan sekolah? Prinsip coaching dapat diterapkan jika kepala sekolah memiliki pengetahuan tentang coaching dalam supervisi akademik dan mau mengaplikasikannya. Kegiatan supervisi tidak hanya bertujuan sebagai bagian penilaian guru, tetapi juga sebagai cara untuk meningkatkan kompetensi akademik guru. Supervisi harus mencakup percakapan pra-observasi dan pasca observasi. Dalam percakapan pra-observasi, kepala sekolah harus mendiskusikan perencanaan yang akan dilakukan oleh guru. Sedangkan saat pasca observasi,
Kepala sekolah memberikan umpan balik atau tindak lanjut kepada terkait pelaksanaan observasi kelas yang dilakukan oleh guru. Mengelola materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan yang baru. Coaching dalam supervisi akademik dapat berpengaruh dalam mewujudkan pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran yang berpihak pada murid adalah hal yang sangat penting untuk diterapkan dalam lingkungan sekolah agar dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Guru harus memiliki kompetensi menjadi pemimpin pembelajaran. Menjadi pemimpin pembelajaran berarti memahami perkembangan murid secara menyeluruh. Tidak hanya aspek kognitif, tetapi juga karakter dan sosial emosional murid. Dengan demikian, tujuan coaching dalam supervisi akademik adalah mengembangkan kompetensi guru agar kinerja mereka meningkat dan pembelajaran yang berpihak pada murid dapat terwujud. Menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal CGP, baik di sekolah maupun di daerah. Tantangan terberat adalah menyamakan pemahaman tentang coaching dalam supervisi akademik kepada komunitas sekolah. Supervisi akademik sering dianggap sebagai penilaian rutin kepala sekolah terhadap guru saja. Padahal seharusnya dapat dijadikan sebagai pedoman untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuan guru. Memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Mengadakan sosialisasi kepada seluruh komunitas sekolah atau kombel saat kegiatan agar terjadi penyeragaman persepsi tentang makna supervisi akademik. Yang kedua, memberikan contoh praktik coaching dalam supervisi akademik melalui berbagai media informasi digital yang dapat diakses oleh seluruh komunitas sekolah. Pengalaman masa lalu. Saya pernah disupervisi oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah. Namun kegiatan tersebut hanyalah sebatas menjalankan kewajiban saja tanpa mengetahui makna supervisi yang sebenarnya. Kegiatan supervisi akademik hanya dilakukan saat kepala sekolah atau pengawas melakukan observasi kelas saja, tanpa ada kegiatan pra-observasi dan pasca observasi, sehingga hanya sebatas pemberian nilai kepada guru saja. Penerapan di masa mendatang. Ke depan, kegiatan supervisi ini harus dijadikan salah satu bagian dalam peningkatan kompetensi guru dalam bidang akademik dengan menggunakan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Pada modul 2.1 dalam pembelajaran berdiferensiasi, murid dikelompokkan berdasarkan kebutuhan belajarnya agar dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki. Begitu pula dengan praktik coaching yang harus memaksimalkan potensi coach agar dapat menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang dihadapi. Dalam pembelajaran sosio-emosional, terdapat teknik stop dan mindfulness yang dilakukan untuk menciptakan suasana yang lebih kondusif. Saat melakukan coaching, seorang coach harus menerapkan teknik ini agar dapat fokus dan hadir sepenuhnya saat melakukan proses coaching. Informasi yang didapat dari orang atau sumber lainnya di luar bahan hajar PGP. Faktor utama pelaksanaan supervisi akademik oleh kepala sekolah. Kesadaran kepala sekolah agar kompetensi supervisi yang harus dijadikan semangat dan dukungan oleh para guru. Coaching yang diberikan kepala sekolah akan memberikan pengaruh pada proses pembelajaran. Terima kasih telah menyaksikan. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.